Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya dan di sini saya akan kembali melanjutkan pembahasan seputar pergerakan perkembangan P-Network yang terbaru lagi. Nah, di sini juga ada informasi yang cukup menarik sekali ya untuk kita bahas sebagai para pionir, terutama bagi rekan-rekan yang masih menantikan project P-Network Coin. Nah, kita juga bisa melihat dilansir daripada berita Sitrap. Nah, di sini ada informasi yang menghebohkan, P-Network lagi-lagi disejajarkan dengan IBM dan juga Samsung ya di dalam acara event Stellar. Informasi dikutip tanggal 9 Desember. Nah, ini cukup masih baru. Di sini informasinya masih sangat baru sekali ya. Nah, ini cukup mantap, kita coba untuk mengulas. Dikutip dari berita Sidrap, mata uang digital P-Network kembali menjadi bahan perbincangan di dalam Twitter. Terbaru di sini juga ada semacam foto unggahan ya di dalam kegiatan event workshop yang menghadirkan logo P-Network di antara brand teknologi ternama seperti Google dan juga IBM. Kemudian di sini pada background logo P-Network dijajar dengan beberapa perusahaan teknologi raksasa saat sesi diskusi. Nah, di sini untuk foto-foto ini banyak dibagikan oleh para pionir ya dengan sebutan pengguna P-Network dan menimbulkan spekulasi terkait fase open mainnet. Nah, di sini dari banyak postingan, kegiatan ini digelar oleh Stellar ya, yang dikabarkan segera memperbarui protokol versi V20. Nah, di sini juga disebutkan melalui akun Twitter, yaitu adalah pionir ya, akun juga memberikan informasi terkait dengan kabar terbaru di dalam Stellar. Menurutnya P-Network akan ditingkatkan ke protokol Stellar versi V20 ya pada 18 Desember mendatang. Dan pada tanggal 18 Desember, P-Network akan ditingkatkan ke dalam protokol Stellar menurut informasi di dalam Twitter. Dia juga menambahkan bahwa biaya transaksi bisa turun hingga 0,1 atau 0,0000 sekian ya, sebuah biaya yang sangat murah sekali. Jadi kemungkinan besar untuk gas fee-nya itu murah, karena di sini untuk biaya transaksi P-Network itu adalah 0,001 ya. Nah, di sini kalau bisa murah tentu saja sangat mantap sekali. Blockchain P memiliki superkomputer atau super node ya, atau sistem node 150 node yang beroperasi di seluruh dunia. Di sini juga diberitakan oleh Twitter ya, yaitu adalah Crypto Legend dalam platform Twitter yang mengunggah informasinya. Nah, seperti berikut ini untuk daripada Twitter, yaitu yang memberitakan adalah Twitter yang bernama Pioneer. Nanti kita juga bisa untuk melakukan semacam investigasi ya, atau menganalisa terhadap Twitter yang satu ini. Nah, kurang lebih seperti berikut ini ya rekan-rekan untuk informasi yang menghebohkan. Disebutkan di sini pada tanggal 18 Desember 2023 P-Network akan ditingkatkan ke dalam protokol Stellar versi 20 dengan biaya transaksi yang sangat rendah sekali. Sebuah biaya yang sangat rendah ya untuk biaya transaksi, dan ini juga memiliki node 150.000 node yang beroperasi di seluruh dunia. Nah, ini adalah semacam informasi yang cukup menarik sekali untuk kita bahas, dan ini juga ada semacam sesi foto yang memperlihatkan event daripada Stellar ya. Nah, ini juga ada semacam logo P-Network Coin, kemudian juga ada logo-logo seperti IBM, kemudian juga ada perusahaan-perusahaan berkelas seperti Google, nah dan lain sebagainya ya. Dan P-Network itu lagi-lagi muncul di dalam logo dengan nomor 1. Rekan juga bisa melihat seperti berikut ini. Apakah ini suatu kebetulan? Apakah ini suatu apa ya? Rekan nanti bisa ditulis saja komentarnya dalam kolom komentar. Sekali lagi ini cukup mantap sekali. Kemudian untuk informasi ini juga mendapat respon banyak sekali ya di dalam Twitter, salah satunya melalui Edi Kabas. Untuk Edi Kabas juga berpendapat, nah di sini mengenai biaya transfer. Nah, di sini inilah pendapat saya mengapa biaya transfer tidak akan turun dalam waktu yang lama. Biaya untuk setiap transaksi akan membantu memberi penghargaan kepada anggota baru yang akan mendaftar proyek P-Network dalam waktu dekat. 5 atau 6 angka 0 setelah 1 digit tidak akan membantu memberi penghargaan kepada para pionir yang menjelajahi sebuah node dan juga segala jenis insentif yang kita dapatkan. Jadi di sini juga dikomentari oleh banyak sekali pionir-pionir semuanya, terutama berkaitan dengan biaya transaksi yang dikabarkan akan menjadi rendah ya. Nah, di sini P-Network itu juga memiliki node aktif 150.000, dan untuk node sendiri itu adalah semacam komputer aktif dijalankan 24 jam non-stop.
Jadi untuk servernya itu pasti tidak akan ngedown ya, karena itu sudah terkoneksi satu sama lain. Nah kemudian kita coba untuk membahas informasi berikutnya ya rekan-rekan, atau meneruskan informasinya lagi. Nah di sini masih dalam website berita Sidrap ya. Nah kita juga bisa melihat untuk daripada perkembangan P-Network itu yang sangat masif sekali. Gambar lokakarya dari masa lalu Stellar dengan jelas menunjukkan status utama P-Network di antara para mitra, selaras dengan raksasa industri IBM dan juga Google. Nah di sini untuk visual ini menyoroti pentingnya kolaborasi P-Network dan juga menyiratkan pengaruh besar dan juga relevansi yang strategis. Sekali lagi di sini juga memberikan semacam informasi yang cukup mantap sekali bahwa P-Network itu juga diperhitungkan ya untuk daripada perkembangannya dan bisa menjadi salah satu proyek yang besar atau proyek raksasa. Nah untuk P-Network sendiri juga diketahui berjalan di atas algoritma konsensus didasarkan pada Stellar Consensus Protocol atau SCP. Nah bagaimana dengan pendapat rekan-rekan, nanti bisa ditulis saja dalam kolom komentar. Kemudian kita juga bisa mengulas ya tentang daripada pioneers. Nah di sini akun pioneer itu seperti apa, mengapa di sini memberitakan informasi yang cukup mantap sekali. Nah kita juga bisa melihat untuk bionya, bersemangat untuk revolusi masa depan keuangan. P-Network ini juga memberdayakan individu melalui mata uang yang bersifat terdesentral. Pengikutnya itu baru sekitar 2.900 ya, masih cukup sedikit sekali. Nah di sini juga ada informasi tanggal 1 Desember. Nah berkaitan dengan informasi core chain. Nah kita coba melihat ya informasi yang disematkan oleh pioneer di sini. Pembaharuan pembukaan mainnet atau pembaharuan open mainnet. Core team telah mengungkapkan bahwa pada bulan Desember mereka akan mengumumkan roadmap versi yang terbaru, resmi terhubung ke jaringan blockchain dan memungkinkan transaksi jual beli Pi resmi. Artinya di sini apakah benar-benar roadmap terbaru nanti akan membahas seputar open mainnet? Ya kita tinggal nantikan saja ya, karena di sini sekali lagi para pionir itu sangat menantikan untuk open mainnet. Sedangkan untuk masalah KYC dan juga migrasi saja masih belum 100% ya, masih ditahan oleh core team. Kemudian 1 jam yang lalu pionir ini juga memberitakan informasi aktivitas semacam aktivitas barter demi barter di berbagai mancanegara. Nah kemudian saya ini mencoba untuk melanjutkan ke informasi sedikit ya berkaitan dengan Stellar, mengenal Stellar blockchain yang diadaptasi mata uang digital P-Network. Nah di sini kita juga bisa sedikit mengulas ya tentang apa itu Stellar. Akhir-akhir ini untuk nama blockchain Stellar memang sangat familiar sekali ya berkaitan dengan informasi seputar P-Network. Nah kemudian untuk P-Network juga mengadopsi protokol Stellar menggunakan Federal Byzantine Agreement. Nah ini adalah informasi bahasa kelas atas, sehingga blockchain Pi memungkinkan sejumlah besar orang melalui perangkat mereka untuk berkontribusi pada tingkat protokol. Stellar merupakan jaringan pertukaran global sumber terbuka terdesentral yang memungkinkan mata uang digital melakukan semacam transfer uang fiat dengan biaya rendah. Jadi di sini keunggulannya itu kita bisa melakukan transfer dengan menggunakan mata uang fiat ya, terutama dengan gas fee-nya itu cukup murah. Dan untuk Stellar juga menggunakan algoritma konsensus berdasarkan perjanjian Federasi Bizantium atau FBA yang disebut dengan Stellar Consensus Protocol atau SCP. Dan untuk SCP memfasilitasi transaksi cepat dengan biaya rendah dengan semua orang di jaringan mencapai kesepakatan tentang validitas. Nah di sini tentang validitas transaksi dalam beberapa detik saja ya, jadi cukup mantap dan cepat sekali untuk Stellar. Stellar juga memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan uang atau token dengan bantuan protokol konsensus Stellar. Nah kemudian untuk jaringan terdesentral dan juga terdistribusi menghubungkan server node ya yang saling terhubung dalam jaringan Stellar. Dan siapapun itu juga bisa untuk membuat node verifikasi inti Stellar dengan menggunakan inti Stellar yang merupakan tulang punggung dari blockchain Stellar. Kemudian ia juga bertanggung jawab untuk memverifikasi transaksi menggunakan protokol konsensus Stellar, algoritma yang memverifikasi transaksi ya. Nah kemudian di sini seperti platform blockchain yang lain, transaksi dalam jaringan Stellar juga ditambahkan ke dalam buku besar umum yang dibagikan dan juga didistribusikan. Dan itulah kelebihan dari Stellar karena lebih cepat, lebih murah, lebih efisien dibandingkan dengan akses dan juga institusi keuangan berbasis blockchain yang lain.
Nah, di sini untuk Stellar Lumens atau SLM adalah mata uang kripto Stellar yang memfasilitasi pembayaran lintas batas. Jadi sekali lagi di sini juga berpotensi sebagai mata uang untuk transaksi cross border atau lintas batas, yaitu adalah Stellar Lumens atau XLM ya. Jadi P-Network itu juga mengadopsi Stellar, dan kemungkinan besar itu juga bisa melakukan transaksi lintas batas, lintas negara karena menggunakan blockchain Stellar ya, kurang lebih seperti itu. Semoga rekan bisa memahami informasi yang admin sampaikan di sini ya. Kita saling belajar, sharing demi sharing, step by step, dan semoga P-Network bisa cool, open, mainnet. Sekian, terima kasih.